Sarah mau ajak semua adik-adik untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan ya, kemudian tutup mata, jangan ada yang ngintip-ngintip, oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami semua. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk sekolah minggu, walaupun cuma online. Tuhan tetap berkati kami semua dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa yang di sini semua sangat sayang sama Tuhan Yesus? Apa? Ada nggak? Wah, iya, Miss juga sayang Tuhan Yesus. Teman-teman juga sayang Tuhan Yesus. Semua juga sayang sama Tuhan Yesus. Nah, jadi Miss akan ajak semua anak-anak untuk bernyanyi. Yuk sama-sama bilang musik. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
sekarang Miss mau tanya, besok itu kira-kira kita mau memperingati apa ya? Hah? Iya bener, besok kita mau memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Miss mau ajak teman-teman untuk nyanyi satu lagu pujian, biarlah lagu pujian ini bisa menjadi doa untuk Indonesia. Yuk sama-sama kita nyanyi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita angkat pujiannya sekali lagi ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Teman-teman boleh bersikap doa ya. Mari kita berdoa, doakan untuk Indonesia agar Indonesia dapat pulih dan bisa kembali semula lagi. kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bersyukur pagi hari ini
kita bisa diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, Mi sudah lihat tadi adik-adik semua semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ikuti Miss berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Miss kami yang akan menyampaikan dan juga setiap kami yang akan mendengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan bisa kami dengar dengan baik dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kalian ingat besok kita memperingati hari apa? Iya, benar sekali. Besok adalah tanggal 17 Agustus. Kita bersama-sama memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Wah, senang sekali ya. Tuhan memberkati bangsa kita sehingga menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi dijajah oleh bangsa yang lain. Nah, adik-adik, tahukah kalian di dalam Alkitab ada juga menceritakan tentang sebuah bangsa yang besar dan mereka juga dijajah oleh bangsa yang lain, ya. Kalian tahu bangsa apa itu? Iya, benar. Mereka adalah bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah tahu cerita tentang Yusuf. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia kemudian membawa semua keluarganya ke Mesir dan mereka tinggal di sana, ya. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mempunyai banyak anak dan mereka mempunyai banyak keturunan. Mereka tinggal di Mesir, ya. Tetapi umur manusia semakin hari kan semakin bertambah. Yusuf semakin tua, begitu juga dengan saudara dan keluarganya yang lain, sehingga mereka meninggal. Begitu juga dengan Raja Firaun yang memerintah pada saat zaman Yusuf. Raja tersebut juga meninggal. Nah, ketika kalian membuka Alkitab kalian di dalam kitab Keluaran, maka di sana kita bisa melihat bahwa bangsa Israel makin bertambah banyak, ya. Tetapi ketika Raja Mesir yang sebelumnya sudah meninggal digantikan dengan raja yang baru. Ternyata raja yang baru ini tidak tahu tentang riwayat Yusuf bersama dengan keluarganya. Apa yang Yusuf lakukan dia pun nggak tahu. Sehingga dia melihat bangsa Israel yang begitu banyak. Dia sampai berpikir, wah, nggak bisa dibiarkan ini. Mereka semakin banyak. Kalau dibiarkan, nanti mereka semakin berkuasa. Aku harus cari cara bagaimana supaya bangsa Israel ini tidak semakin banyak, ya. Apa yang Raja Firaun lakukan? Ya, dia memakai berbagai macam cara untuk menyiksa bangsa Israel. Mereka diberikan pekerjaan yang keras, ya. Mereka disiksa, mereka harus kerja keras untuk Raja Firaun. Mereka kerja membuat batu bata, mereka bekerja di ladang, banyak sekali pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kalau mereka tidak bekerja, maka mereka akan dipukul. Mereka mungkin tidak dikasih makan juga. Wah, sedih sekali ya menjadi bangsa Israel. Mereka disiksa, bahkan saking ketakutannya dia meminta dan dia membuat keputusan supaya bidan-bidan yang menolong bangsa Israel atau ibu-ibu yang akan melahirkan, anaknya akan dibunuh, adik-adik. Karena Raja Firaun sangat takut kalau yang berkuasa itu adalah bangsa Israel. Nah, adik-adik, berpuluh-puluh tahun bangsa Israel ditindas oleh
bangsa Mesir. Tetapi hari ini kita akan lihat apa ya yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir. Oke, adik-adik siap mendengarkan? Ayo kita dengarkan cerita berikut ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Firaun, Raja Mesir, telah memberikan keluarga Yusuf tanah Goshen untuk ditinggali, yaitu lebih dari 400 tahun yang lalu. Tetapi setelah dia meninggal, Raja Firaun yang baru memperlakukan orang Israel dengan sangat buruk, dan sekarang mereka adalah budaknya. Tuhan mengetahui apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan juga mengetahui segala penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk memberitahu Firaun agar membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jika Firaun tidak taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malapetaka yang sangat mengerikan. Tetapi Firaun keras kepala dan dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa dan juga Harun. Sehingga adik-adik, kalian bisa lihat Tuhan memberikan hukuman tulah kepada bangsa Mesir. Tuhan mengubah sungai Mesir dan semua air minum menjadi darah, sehingga ikan mati dan bau yang begitu menjijikkan di tanah Mesir. Tetapi meskipun bangsa Mesir sudah diberikan hukuman, tetapi Firaun menolak untuk menaati firman Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan hukuman yang kedua, yaitu tulah katak ya. Di mana-mana begitu banyak katak ya. Di seluruh tanah Mesir banyak sekali katak, sehingga sangat menjengkelkan hati Firaun. Sehingga Firaun hampir melepaskan bangsa Israel. Tetapi kemudian dia berubah pikiran. Meskipun dia sudah mendapatkan hukuman, tetapi dia keras kepala. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan memberikan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Banyak sekali nyamuk di tanah Mesir, dan nyamuk-nyamuk itu hinggap kepada manusia dan kepada binatang, sehingga mereka mulai sangat kesakitan karena digigit oleh nyamuk-nyamuk. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar. Kemudian Tuhan mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Tetapi kita lihat bahwa tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan itu hanya ada di Mesir, tidak ada di tanah Goshen tempat bangsa Israel tinggal. Tetapi meskipun sudah diberikan tulah atau hukuman sampai yang keempat, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar. Kemudian Firaun memanggil Musa dan juga Harun, dan dia berjanji kalau lalat-lalat ini hilang dari Mesir, maka dia akan berubah pikiran. Tapi apakah benar dia berubah pikiran, adik-adik? Ternyata Firaun mengingkari janjinya. Dia tidak menepati janjinya dan tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar. Itulah yang membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar
pada ternak. Penyakit sampar ini membuat banyak hewan-hewan ternak daripada bangsa Mesir yang mati. Tetapi bangsa Israel tidak diizinkan keluar. Tuhan memberikan tulah yang keenam, yaitu bara pada manusia dan juga kepada hewan. Kemudian Tuhan juga mengirimkan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es, dan tulah yang kedelapan adalah belalang. Tetapi sampai di tulah kedelapan, Firaun tetap keras kepala dan tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Melihat hal itu, Tuhan juga marah. Tuhan mengirimkan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan satu hukuman yang membuat bangsa Mesir akhirnya menyerah kepada kemahakuasaan Tuhan, yaitu kematian anak sulung. Setelah Tuhan mengirimkan tulah ke-10 dan paling mengerikan, dan semua anak laki-laki tertua di setiap keluarga Mesir meninggal, Firaun akhirnya berubah pikiran. Dia menyuruh Musa, Harun, dan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, keesokan harinya semua orang Israel meninggalkan Mesir dan mengikuti Musa ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Setelah 430 tahun menjadi budak, mereka bebas seperti yang dijanjikan Tuhan. Mereka kini menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi diperbudak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, wah seru sekali ya ceritanya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka yang dulunya hidup di dalam perbudakan, tetapi Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka hidup menjadi bangsa yang merdeka. Mereka tidak lagi diperbudak dan mereka tidak perlu lagi kerja keras, ya. Nah, adik-adik, kita juga bersyukur bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sampai hari ini itu adalah berkat dari Tuhan. Kita bersyukur bangsa kita tidak lagi dijajah oleh bangsa yang lain karena kita sudah sama-sama merdeka. Nah, kalau kita sudah merdeka, apa ya yang bisa kita berikan buat bangsa dan negara kita? Banyak cara yang bisa adik-adik lakukan. Salah satunya adalah adik-adik harus belajar dengan rajin. Dengan belajar dengan rajin itu sebagai tanda cinta kamu kepada bangsa kamu karena kamu sudah merdeka. Nah, adik-adik, selain belajar dengan rajin, banyak lagi cara yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu belajar menghargai orang-orang yang berbeda dengan kamu, baik itu berbeda agama ataupun berbeda suku. Nah, kita sebagai bangsa yang merdeka, kita harus tetap menjunjung tinggi persatuan kita dimanapun kita berada. Ya, kita bersyukur tahun ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Wah, luar biasa ya adik-adik, 75 tahun loh. Kita bersyukur dan kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan kita. Adik-adik, kita juga bisa sama-sama mendoakan bangsa kita. Kita sama-sama bersatu hati di dalam doa supaya bangsa kita bisa semakin lebih baik ke depannya. Kita berdoa supaya kiranya tidak ada lagi kemiskinan di dalam bangsa kita. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa belajar dengan rajin
Tolong kami untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tolong kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami semakin lebih maju dan bangsa kami juga semakin sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ucapkan